Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Malvin Chandra Wijaya. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pantre AP dengan NPM 2019-23058. Di sini saya akan menjelaskan LKM Keperawatan Medikal Bedah 2. Untuk yang pertama, definisi gastroenteritis. Gastroenteritis adalah kehilangan cairan dan elektrolit secara berlebihan yang terjadi karena frekuensi 1 kali atau lebih dalam buang air besar dengan bentuk tinja yang encer atau cair. Untuk yang selanjutnya, penyebab utama gastroenteritis. Penyebab utama gastroenteritis adalah adanya bakteri, virus, parasit, ataupun jamur, cacing, protozoa. Gastroenteritis ditandai dengan muntah dan diare yang dapat menghilangkan cairan, serta elektrolit, terutama natrium dan kalium, yang pada akhirnya menimbulkan asidosis metabolik. Dapat juga terjadi karena cairan yang berkurang atau biasanya disebut dehidrasi. Anatomi fisiologi gastroenteritis. Untuk yang pertama, gaster atau lambung merupakan bagian dari saluran yang mengembang paling banyak, terutama daerah epigaster. Lambung terdiri dari bagian 13 atas fundus uteri berhubungan dengan esofagus melalui orificium pyloric, terletak di bagian bawah diafragma di depan pankreas dan limfa, menempel di sebelah kiri fundus uteri. Selanjutnya, intestinum minor atau usus halus adalah bagian dari sistem pencernaan makanan yang berpangkal pada pylorus dan berakhir pada cecum. Panjangnya kurang lebih 6 meter. Lapisan usus halus terdiri dari lapisan mukosa atau sebelah dalam, lapisan otot melingkar atau M sikuler, otot memanjang atau M longitudinal, dan lapisan serosa sebelah luar. Pergerakan usus halus ada dua, yaitu kontraksi, pencampur atau segmentasi. Kontraksi ini dirangsang oleh perenggangan usus halus, yaitu desakan kimus. Kontraksi pendorong. Kimus didorong melalui usus halus oleh gelombang peristaltik. Aktivitas peristaltik usus halus bagian disebabkan oleh masuknya kimus ke dalam duodenum, tetapi juga oleh gastroenteritik yang ditimbulkan oleh perenggangan lambung, terutama dihancurkan melalui plexus mesenterus dari lambung turun sepanjang dinding usus halus. Untuk yang selanjutnya, perbatasan usus halus dan kolon terdapat katup lisekalis yang berfungsi mencegah aliran feses ke dalam usus halus. Untuk derajat kontraksi sphincter ileosekal terutama diatur oleh refleks yang berasal dari sekum. Refleksi dari sekum ke sphincter ileosekal ini diperantarai oleh plexus mesentericus, dinding usus kaya pembuluh darah yang mengangkut zat-zat yang nantinya diserap ke hati melalui vena porta. Dinding usus melepaskan lendir dan air. Dinding usus juga melepaskan sejumlah kecil enzim yang mencerna protein, gula, dan lemak. Iritasi yang sangat kuat pada mukosa usus, seperti terjadi pada beberapa infeksi, dapat menimbulkan peristaltik rus, yaitu peristaltik yang sangat kuat yang berjalan jauh pada usus halus dalam beberapa menit. Untuk selanjutnya, intestinum minor terdiri dari
Yang pertama, duodenum atau usus 12 jari. Panjangnya kurang lebih 25 cm, berbentuk sepatu kuda melengkung ke kiri. Pada lengkungan ini terdapat pankreas dan bagian kanan duodenum ini terdapat selaput lendir yang membuktikan di selaput papilla vateri. Pada papilla vateri ini bermuara saluran empedu atau ductus colecducus dan saluran pankreas atau ductus pancreaticus. Untuk yang selanjutnya, yeyunum dan ileum mempunyai panjang sekitar kurang lebih 6 meter. 2/5 bagian atas adalah yeyunum dan dengan panjang kurang lebih 2-3 meter dan ileum dengan panjang kurang lebih 4-5 meter. Lakukan yeyunum dan ileum melekat pada dinding abdomen posterior dengan perantaraan lipatan peritoneum, dikenal sebagai mesterium. Akar mesterium memungkinkan keluar masuknya cabang arteri dan vena mesenterica superior, pembuluh limfe, dan syaraf ke ruang antara dua lapisan peritoneum yang membentuk mesenterium. Sambungan antara yeyunum dan ileum tidak mempunyai batas yang tegas. Ujung bawah ileum berhubungan dengan cecum dengan perantara lubang yang bernama orificium leocecalis. Orificium ini diperkuat dengan sphincter leocecalis dan pada bagian ini terdapat katup valvula cecalis atau valvula Bouchini. Mukosa usus halus, permukaan epitel yang sangat luas melalui lipatan mukosa dan mikrofili, memudahkan pencernaan dan absorpsi. Lipatan ini dibentuk oleh mukosa dan submukosa yang dapat memperbesar permukaan usus pada penampangan melintang. Fili dilapisi oleh epithel dan kripta yang menghasilkan bermacam-macam hormon, jaringan, dan enzim yang memegang peran aktif dalam pencernaan. Untuk yang selanjutnya, intestinium mayor atau usus besar. Panjangnya kurang lebih 1,5 meter, lebarnya 5-6 cm. Lapisan-lapisan usus besar di dalam keluar, selaput lendir, lapisan otot melingkar, lapisan otot memanjang, dan jaringan ikat. Lapisan usus besar terdiri dari cecum. Di bawah cecum terdapat appendix vermiformis yang berbentuk seperti cacing sehingga disebut dengan umbai cacing. Panjangnya 6 cm. Kolom ascendens panjangnya 13 cm terletak di bawah abdomen, sebelah kanan membujur ke atas dari ileum ke bawah hati. Di bawah hati membengkak ke kiri. Lengkungan ini disebut flexura hepatica. Dilanjutkan sebagai kolon transversum. Untuk yang selanjutnya, appendix atau usus buntu, bagian dari usus besar seperti corong dari akhir cecum. Untuk yang selanjutnya, kolon transversum, panjangnya kurang lebih 38 cm, membujur dari kolon ascendens sampai ke kolon descendens, berada di bawah abdomen sebelah kanan, dan terdapat flexura hepatica, dan sebelah kiri terdapat flexura lienalis. Yang selanjutnya,
Colon descendens, panjangnya kurang lebih 25 cm, terletak di bawah abdomen bagian kiri dan membujur dari atas ke bawah. Dari flexura lienalis sampai ke depan ileum kiri, bersambung dengan kolon sigmoid. Untuk yang selanjutnya, kolon sigmoid merupakan lanjutan dari kolon descendens, terletak miring dalam rongga pelvis sebelah kiri, berbentuk menyerupai huruf S, dan ujung bawahnya berhubung dengan rektum. Fungsi kolon mengabsorpsi air dan elektrolit serta kimus dan menyimpan feses sampai dapat dikeluarkan. Pergerakan kolon ada dua macam. Yang pertama, pergerakan kecampur atau haustrasi, yaitu kontraksi gangguan otot polos dan longitudinal, namun bagian luar usus besar yang tidak terangsang menonjol keluar menjadi seperti kantong-kantong. Pergerakan pendorong atau movement, yaitu kontraksi usus besar yang mendorong feses ke arah anus. Untuk yang selanjutnya, rektum dan anus terletak di bawah kolon sigmoid yang menghubungkan intestine major dengan anus, terletak dalam rongga pelvis di depan OS sacrum dan OS coccigi. Anus adalah bagian dari saluran pencernaan yang menghubungkan rektum dengan dunia luar atau udara luar, terletak di antara pelvis. Dindingnya diperkuat oleh 3 sphincter. Sphincter yang pertama, sphincter ani internus. Yang kedua, sphincter levator ani. Yang ketiga, sphincter ani externus. Mulai dari sini, proses defekasi akibat adanya mass movement mekanisme. Yang pertama, kontraksi kolon descendens. Yang selanjutnya, kontraksi refleks rektum. Untuk yang ketiga, kontraksi refleks sigmoid. Dan yang terakhir, relaksasi sphincter ani. Untuk yang selanjutnya, definisi appendicitis. Appendicitis adalah peradangan pada appendix vermiformis dan penyebab nyeri abdomen akut yang paling sering. Penyakit ini menyerang semua umur, tapi lebih sering menyerang laki-laki berusia 10-30 tahun dan merupakan penyebab paling umum inflamasi akut pada kuadran bawah kanan yang merupakan penyebab paling umum untuk bedah abdomen darurat. Untuk selanjutnya adalah anatomi fisiologi appendicitis. Appendix vermiformis merupakan organ berbentuk tabung sempit yang punya otot yang mengandung jaringan limfoid. Panjang appendix vermiformis yaitu 8-13 cm. Dasarnya melekat pada permukaan aspek posteromedial caecum. Untuk panjangnya 2,5 cm di bawah jungtura iliocaecal dengan lainnya bebas. Lumennya melebar di bagian distal dan menyempit di bagian proksimal. Appendix vermiformis terletak pada kuadran kanan bawah abdomen di region iliaca dextra. Pangkalnya diproyeksikan ke dinding anterior abdomen pada titik sepertiga bawah yang menghubungkan spina iliaca anterior superior dan lumbricus yang disebut titik MC Burney. Yang selanjutnya, hampir seluruh permukaan appendix dikelilingi memperioriteinum dan mesoappendix atau masseter dari appendix yang merupakan lipatan peritoneum
berjalan kontinu di sepanjang appendix dan berakhir di ujung appendix. Fascicularis dari appendix berjalan panjang mesopendix kecuali di ujung dari appendix di mana tidak terdapat mesopendix. Arteri apendikular desert cabang inferior dari arteri leucoli yang merupakan truncus menteric superior. Selain arteri apendikular yang memperdarahi hampir seluruh appendix, juga terdapat kontribusi dari arteri accessorius untuk aliran balik vena apendicial, cabang dari vena leukolik berjalan ke vena mesenteric superior dan kemudian masuk ke sirkulasi portal. Selanjutnya, secara fisiologis appendix menghasilkan lendir 1-2 mili per hari. Lendir normalnya dicurahkan ke dalam lumen dan selanjutnya mengalirkan ke sekum. Untuk hambatan aliran lendir di muara appendix berperan pada patogenesis appendix. Imunoglobin sekretor yang dihasilkan oleh blood atau blood associated lymphoid tissue yang terdapat di sepanjang saluran pencernaan termasuk appendix ialah IgE. Imunoglobin tersebut efektif sebagai perlindungan terhadap infeksi. Pengangkatan appendix tidak mempengaruhi sistem imun tubuh karena jumlah jaringan limfa kecil sekali jika dibandingkan dengan jumlahnya di saluran cerna dan seluruh tubuh. Untuk yang selanjutnya, sirosis hepatis. Sirosis hati merupakan penyakit hati yang progresif yang ditandai dengan adanya fibrosis yang disebabkan oleh kerusakan hati kronis. Fibrosis hati dapat merusak fungsi hati dan menyebabkan perubahan secara struktural sehingga terjadi hipertensi portal. Selama terjadinya penyakit hati kronis, kematian sel hepatosit menyebabkan peradangan yang mengarah ke fibrosis. Selain itu, hilangnya fungsi dari hepatosit mengakibatkan kemampuan fungsi hati seperti metabolisme, bilirubin, dan menitesis protein berkurang. Anatomi sirosis hepatis. Hati merupakan kelenjar terbesar di tubuh yang menempati 2,5 dari total berat badan yang memiliki ukuran dewasa, kurang lebih 1.500 gram, dan menyediakan beberapa fungsi yang diperlukan untuk mempertahankan homeostasis fisiologi normal. Hati menempati inferior kanan dan sebagian dari diafragma kiri yang diselimuti oleh membran fibriosa, biasanya dikenal sebagai kapsul Gilson. Untuk selanjutnya, definisi CA colon. Menurut PNPK Kemenkes RI, CA colon adalah ganasan yang berasal dari jaringan usus besar terdiri dari kolon, bagian terpanjang dari usus besar dan atau rektum, bagian kecil terakhir dari usus besar. Bagian besar terdapat di kolon ascendens 30%, diikuti oleh kolon sigmoid 25%, rektum 20%, kolon descendens 15%, dan kolon transversum 10%, atau John Hopkins Medicine Center pada tahun 2015. Kanker kolon merupakan penyakit ganasan pada kolon atau rektum. Tumor adalah pertumbuhan massa jaringan yang abnormal. Tumor ada yang bersifat dengan ganas. Setiap tumor ganas dinamai berbeda sesuai dengan asalnya. Selanjutnya, anatomi kolon sudah saya jelaskan di awal. Definisi hepar. Kanker hati adalah pertumbuhan sel abnormal pada hati sehingga merusak
bentuk dan fungsi hati. Dalam keadaan normal, sel hati akan membelah diri jika ada pergantian sel-sel hati yang telah mati dan rusak. Sebaliknya, sel kanker akan membelah terus sehingga terjadi penumbukan sel baru yang menimbulkan gesekan dan merusak jaringan normal pada hati. Kanker hati primer yaitu karisnoma hepatoseller merupakan kanker hati yang sering dijumpai salah satu kanker paling banyak di dunia. Penemuan ini, kanker hati ini sukar dilakukan karena tidak menimbulkan gejala. Akibatnya, sebagian besar penderita kanker hati terdeteksi dalam stadium lanjut. Untuk anatominya, sudah saya jelaskan di awal. Definisi tipoid abdominalis. Tipoid abdominalis adalah penyakit infeksi akut yang menyerang saluran pencernaan, yaitu pada usus halus disebabkan kuman Salmonella typhi yang masuk melalui makanan atau minuman yang tercemar dan ditandai demam lebih dari 1 minggu, gangguan pada saluran pencernaan, dan gangguan penurunan kesadaran. Untuk anatominya sudah saya jelaskan di awal. Untuk yang selanjutnya, definisi kolelithiasis. Kolelithiasis adalah penyakit batu empedu yang ditemukan di dalam kandung empedu atau di dalam saluran empedu atau kedua-duanya. Bagian besar batu empedu, terutama batu kolesterol, terbentuk di dalam kandung empedu. Untuk anatomi fisiologi kandung empedu merupakan kantong berongga berbentuk bulat lonjong seperti buah apokat tepat di bawah lobus kanan hati. Kandung empedu mempunyai fundus, korpus, dan kolum. Fundus terbentuknya bulat, ujung buntut dari kantong empedu yang sedikit memanjang di atas tepi hati. Terima kasih untuk penjelasan lembar LKM dari saya.